bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik Bu Suaton. Betul, Ibu di sini akan menjadi coaching. Betul Bu. Di sini saya akan menjadi observer ya Bu, yang saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu menjadi coaching itu sudah sesuai menggunakan alur cerita atau belum, dan bagaimana nanti Ibu dapat menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nih nanti coaching menggapai atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ibu dapat menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bu. Dalam proses coaching, kompetensi apa sih yang Ibu kembangkan? Baik, dalam proses coaching itu ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach saya. Oke, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiga kompetensi tadi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu Bu merupakan kompetensi mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa fokus dalam untuk hadir secara sepenuhnya pada coach dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga saya juga bisa memahami kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching? Indikator tercapaian yang akan saya lihat itu apakah coach sudah dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dialami, kemudian apakah coach itu sudah memiliki rencana aksi seperti itu Bu ke depannya. Baik, mungkin itu saja ya Bu pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu sudah melakukan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu dari hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi. Selamat melakukan coaching ya Bu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Us. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Tadi katanya ada yang mau dibicarakan ya Bu ya? Betul Bu. Kira-kira mau bicarakan tentang apa nih? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati, sekolah itu cara pembelajarannya masih monoton Bu. Kemudian pembelajarannya masih dengan metode yang lama, metode konvensional, yaitu ceramah gitu. Jadi terkadang membuat siswa itu menjadi bosan. Kemudian pembelajarannya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, saya ingin pembelajarannya itu menjadi pembelajaran yang bervariatif gitu Bu. Sekarang kan perkembangan teknologi itu kan sudah sangat pesat. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Oke, baik. Menurut Bu Dewi berarti ingin menyampaikan materi yang bervariatif seperti itu ya Bu ya. Kemudian setelah kita berbincang-bincang atau ngobrol di sini, kira-kira tujuan apa nih atau harapan yang ingin Bu Dewi capai itu apa nih? Iya Bu, yang saya harapkan itu saya ingin mengetahui caranya itu Bu, bagaimana membantu rekan-rekan guru supaya
supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya itu, Bu. Oke, baik. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ya. Nah, kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Bu Dewi inginkan seperti itu? Jadi perubahannya itu bisa dalam metode atau model, kemudian media pembelajaran yang lebih bervariatif lah Bu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini Bu ya, kan banyak yang lagi marak nih aplikasi-aplikasi seperti Quizzes, kemudian PowerPoint, itu juga bagus Bu untuk digunakan. Begitu Bu, mungkin kira-kira ya. Oke, baik. Jadi nantinya ingin pencapaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Dewi kondisi di situasi yang dialami sekarang itu ada di level berapa nih Bu? Kira-kira ada di level 5 Bu. Karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu. Nah, kemudian dari level 5 kan ya sekarang ya, yang Ibu Dewi inginkan itu berada di level berapa sebenarnya? Setidaknya ya Bu ya naik ke level 7 lah. Jadi itu sudah cukup baik Bu, mengingat tadi Bu guru juga masih banyak juga guru-guru senior di sekolah saya. Baik, jadi Bu Dewi menginginkan ke level 7 nih ya. Untuk pencapaian level 7 tersebut kira-kira Ibu Dewi itu atau rencana yang ingin Ibu Dewi rencana yang ingin Ibu Dewi kerjakan, laksanakan itu apa kira-kira Bu misalnya? Ya sebenarnya sih itu masih saya pikirkan ya Bu ya. Mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu ya Bu ya pada rekan guru secara bergiliran seperti itu mungkin Bu ya. Oke, baik, berarti Bu Dewi akan berencana mengadakan mentoring ya Bu ya. Nah, pendampingan secara individu baik seperti itu ya Bu ya. Adakah lagi strategi lain mungkin Bu? Mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu Bu kepada kepala sekolah. Jadi untuk membuat workshop atau pelatihan itu tentang pembelajaran di sekolah. Oke, baik. Jadi pilihannya ada dua nih ya. Yang pertama itu adalah melakukan mentoring, kemudian membuat semacam workshop atau pelatihan gitu kan ya Bu ya. Kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Ibu Dewi itu apa kira-kira nih? Sepertinya kalau untuk sekarang ini metode-metode akan lebih cepat digunakan ya Bu ya, mengingat tadi banyak kondisi guru yang sudah senior, kemudian mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak. Itu juga Bu membutuhkan narasumber juga yang juga tepat waktu untuk membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, berarti Bu Dewi lebih memilih yang mentoring atau pendampingan secara individu gitu kan ya Bu? Karena kira-kira sekarang kapan nih rencana aksi yang akan dilakukan Bu Dewi tentang itu? Saya kira mungkin secepatnya Bu. Mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergiliran. Oke, baik, berarti dengan rencananya akan dilaksanakan minggu depan begitu ya Bu ya? Ya. Adakah yang nanti akan membantu Bu Dewi dalam pelaksanaannya itu? Yang pasti mungkin saya akan meminta bantuan guru lah, bantuan guru lain seperti bantuannya Pak Joko, kemudian Bu Eti juga Bu yang ahli dalam media pembelajaran dan mereka mengajar TI. Oke, baik, berarti di sini Bu Dewi akan melakukan kolaborasi ya bersama rekan guru sejawat atau rekan guru yang ada di sekolah Bu Dewi, begitu kan ya Bu? Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu melaksanakan metode tersebut. Oke, baik. Bu Dewi sudah berada di akhir sesi perbincangan nih hari ini. Yang tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Dewi ke depannya. Apakah Bu Dewi berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Nah, mari kita ketemu lagi nanti dan di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Dewi dapatkan dari perbincangan kita? Selama perbincangan kita ini Bu, saya mendapatkan gambaran
bagaimana caranya untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran yang pertamanya itu saja menjadi pembelajaran yang bervariatif gitu dengan metode mentoring tadi itu, Bu. Oke, baik. Berarti nanti mudah-mudahan pelaksanaan atau rencana aksi yang direncanakan oleh Ibu Dewi bisa terlaksana dengan baik, begitu ya, Bu. Kemudian terima kasih ya. Sampai di sini dulu. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Swaton, coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya Bu. Indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Swaton tadi sebelum melakukan coaching apa aja sih Bu yang sudah dilakukan Bu Swaton terkait indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah ya Bu ya, tadi sudah menyelesaikan proses coaching dan dengan alur tirta saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan pelaksanaan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu. Oh baik Bu, alhamdulillah kalau begitu. Tapi menurut saya sebagai observer tadi sudah bagus sekali, sudah menjalankan coachingnya sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Swaton sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu juga coaching sudah membuahkan hasil dan menerapkan prinsip coaching dengan baik. Selamat ya Bu Swaton di sini. Sebelum kita akhiri nih, saya mau mengajukan pertanyaan satu lagi kepada Bu Swaton. Apakah Ibu Swaton sudah melakukan kompetensi yang sesuai dengan yang akan Ibu Swaton kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi dan atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali nih Bu Swaton. Padahal tadi sudah menerapkan alur tirta, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat tadi responnya sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan yang Ibu Swaton harapkan. Luar biasa sekali ya Bu Swaton, pengen lebih menggali lagi ya, semoga nanti kedepannya Bu Swaton lebih baik lagi. Semoga kita dapat bertemu kembali dan berbagi pengalaman. Semoga Bu